Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam melimpah. Kondisi ini menjadi kelebihan serta tantangan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan pangan yang merata. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dapat ditunjang dengan adanya informasi ketersediaan pangan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai situasi ketahanan dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Namun, kondisi kekayaan alam Indonesia masih belum optimal. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor komoditas pangan seperti biji gandum, gula, bawang putih, kedelai, dan komoditas pangan lainnya. Indonesia menargetkan swasembada pangan kedelai pada tahun 2020. Namun, pada kenyataannya, kedelai masih diimpor dari Tiongkok sebanyak 1,27 juta ton pada tahun 2020 dan harga kedelai melambung tinggi, serta hilangnya hasil produksi di pasaran. Ketidakmerataan distribusi pangan serta ketergantungan terhadap impor menjadi masalah dalam ketahanan pangan di Indonesia. Posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2020 turun dari posisi 62 ke posisi 65 dari total 113 negara. Berdasarkan definisi Food and Agriculture Organization, posisi tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya beberapa pilar dalam ketahanan pangan. Bila Indonesia masih berada di zona ini, maka Indonesia akan sulit mewujudkan swasembada pangan, sulit mengakses kebutuhan pangan, tingginya harga di pasar, hilangnya hasil produksi di pasaran, timbulnya kerugian petani, serta masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan akibat kelangkaan pangan yang terjadi. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah sistem sebagai solusi dalam mengatasi kelangkaan pangan, yaitu Live Monitoring Distribution. Live Monitoring Distribution adalah suatu sistem web digital yang dapat memetakan sebaran distribusi ketersediaan pangan ke seluruh daerah di Indonesia secara real-time sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat waktu. Live Monitoring Distribution diharapkan dapat mendukung tujuan global atau Sustainable Development Goals dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Khususnya tujuan ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production, yang memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dengan target pada tahun 2030, Indonesia dapat menggunakan sumber daya alam dengan efisien, serta mengurangi kerugian makanan dan sampah pangan global per kapita sepanjang produksi. Sistem ini akan menampilkan peta negara Indonesia dengan 3 indikasi warna yang berbeda sesuai dengan ketersediaan pangan di masing-masing daerah. Indikasi warna tersebut yaitu warna merah untuk wilayah dengan ketersediaan pangan rendah, warna kuning untuk wilayah dengan ketersediaan pangan yang mencukupi, dan warna hijau untuk wilayah dengan ketersediaan pangan yang melimpah. Informasi indikasi warna mengenai pemetaan distribusi pangan tersebut akan disesuaikan dengan data ketersediaan stok bahan pangan yang sedang surplus dan defisit di masing-masing daerah secara real-time. Ilustrasinya, peta berikut menunjukkan bahwa pangan di Indonesia tidak tersebar secara merata. Hal ini ditunjukkan dengan indikasi simbol warna yang berbeda-beda. Di masa mendatang, sistem ini akan membuat kondisi pangan di Indonesia terdistribusi secara merata dengan indikasi warna hijau di seluruh daerah. Cara kerja Live Monitoring Distribution dimulai dari tahapan pemetaan sebaran distribusi yang datanya didapatkan dari petani yang memberikan laporan mengenai hasil panen ke koperasi unit desa. Kemudian, lembaga swadaya masyarakat dan universitas mengolah dan memverifikasi data ketersediaan bahan pangan tersebut. Kemudian data yang telah diverifikasi dikirim ke Pusat Badan Ketahanan Pangan. Setelah data sampai, pusat menggerakkan tim logistik untuk mendistribusikan bahan pangan di daerah yang surplus ke daerah yang membutuhkan atau sedang defisit pangan secara merata. Jika masalah pemerataan ketersediaan pangan belum teratasi dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, maka akan sangat berdampak bagi kondisi pangan di Indonesia. Dibutuhkan peran dari pemerintah yang merupakan penanggung jawab formal dan utama dalam mengimplementasikan dan menerapkan sistem ini, serta dalam mewujudkan SDGs ke-12.
Selain itu, universitas berperan untuk turut menyumbangkan berbagai analisa dan input ilmiah, serta pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. Dibutuhkan juga peran dari lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan pengakuan masyarakat tradisional dan upaya-upaya untuk menjangkau dan menjalankan prinsip no one left behind, serta menjembatani para petani yang memberikan informasi mengenai ketersediaan pangan di daerah tersebut. Selanjutnya, peran dari platform bisnis dan filantropi, yaitu untuk melaksanakan bisnis yang bertanggung jawab dengan kemampuan filantropis dan sumbangan dana untuk kegiatan sosial. Apabila sistem live monitoring distribution ini diterapkan, maka pangan di Indonesia akan lebih merata melalui distribusi ketersediaan kebutuhan pangan untuk semua jenis komoditas pangan secara menyeluruh dan adanya informasi yang real time. Sistem ini juga memastikan tidak ada kesenjangan dalam hal ekonomi dan pangan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan prasarana dan sumber daya, serta disparitas harga yang tinggi antar daerah. Live Monitoring Distribution menjadi solusi dalam menjawab tantangan swasembada pangan di Indonesia dalam mewujudkan SDGs ke-12. Semua wilayah dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan optimal, sehingga tidak ada lagi kerugian bagi petani, harga pangan yang tinggi, sulitnya akses pangan, dan masalah kelaparan. Indonesia tidak hanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan.